Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anda. Pagi Pak. Nah, untuk pertemuan hari ini, Bapak akan menerangkan tentang sebuah proyek malware. Di sini malware ini ada analisisnya pada Kali Linux menggunakan SSH. Di sini yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama itu virtual machine. Virtual machine ini kita gunakan di sini virtual box. Kemudian instalasi sistem jaringannya. Jadi instalasi sistem jaringannya pada virtual box tadi. Jadi kita masukkan nanti sistem jaringannya itu adalah sebuah operasi yang dikeluarkan oleh Linux, yaitu kita gunakan Kali Linux. Langkah pertama yaitu di sini kita gunakan Kali Linuxnya yang sudah kita install tadi. Kita login di Kali Linux. Di sini Bapak buat Kali, namanya, passwordnya juga Kali. Nah, kalau sudah masuk pada VirtualBox di Kali Linux, kita masuk pada terminal. Cek IP address pada Kali Linux ini dulu di terminal. Perintahnya nanti IP A spasi L. IP-nya di sini 10.82.40.40. Nah, ini yang kita root nanti. Kita masuk ke CMD di Windows, ambil yang Windows PowerShell-nya. Untuk root pada CMD ini, kita gunakan root SSH. Nama Linux-nya SSH kali nama Linux-nya. Kemudian tambahkan add dan IP address. Nah, kita cobakan. Masukkan passwordnya kali. Nah, sekarang kita sudah masuk pada root SSH di CMD. Nah, sini tertulis kali, add kali. Nah, baru kita masukkan perintah selanjutnya. Ada beberapa perintah yang harus kita jalankan. Di sini yang pertama itu adalah untuk update. Kemudian ada upgrade. Update itu perintahnya di sini kita masukkan sudo apt update. Nah, setelah kita lakukan sudo apt update, ini akan jalan sampai 100%. Kemudian masukkan perintah satu lagi sudo apt upgrade. Nah, ini juga akan jalan sampai 100%. Nah, itu yang pertama itu pemindaian Nmap dasar. Untuk Nmap itu kita butuh informasi, kita butuh aplikasi satu lagi yang namanya OpenVPN Connect. OpenVPN Connect ini dia berfungsi sebagai menentukan IP address yang akan kita scan. Kita tentukan perintah IP-nya nanti. Di sini kita hidupkan, jalankan dulu OpenVPN-nya. Sini sudah Bapak install OpenVPN. Kemudian kita connect. Kita masukkan perintahnya nmap. Kemudian kita enter. Dari scan reportnya ada terlihat angka di sini. Ini nama datanya azonaut.com. Ini yang hasil scan tadi. Di scan-nya di sini ada 22 port TCP OpenSSH dan 25 port TCP filtered SMTP. Kemudian 53 TCP filtered domain portnya. Hasilnya Nmap-nya satu IP address, satu host, dan di scan sekitaran waktunya 6.91 detik atau 6.91 scan. Sama hasilnya dengan di sini. Yang kedua, deteksi layanan dan versi. Nah, kita masukkan perintahnya di sini. Nmap spasi min sp. Kemudian masukkan IP target. Masukkan IP-nya yang tadi 3.104 196 208 ya. Sudah kan?
versi. Nah, ada di sini versi port state service dan version 22. Port yang 22 TCP itu digunakan untuk SSH. Versinya OpenSSH 8.9 P1. Jenis sistem operasinya Ubuntu. Ubuntu itu pengeluaran dari Linux. Nah, protokolnya 2.0. Ini hasilnya, service infonya sistem operasi atau OS Linux CPA, Linux kernel. Nah, ini hasil scan tadi yang perintah dari Nmap. Lanjut, kemudian ada deteksi sistem operasi atau deteksi OS. Di sini perintahnya Nmap min 0 untuk scan sistem operasinya apa saja yang digunakan. Tinggal kita ketikkan perintahnya Nmap, masukkan IP address-nya tadi 3.104.196.208 enter. Nah, kemudian start juga. Sudah muncul seperti ini nanti. Jadi semua perintah yang kita gunakan tadi itu berfungsi untuk men-scan informasi yang ada pada ini IP address ini. Contoh, IP address ini digunakan kalau di sini tertuliskan namanya Ariputra sini. Jadi pada IP address ini apa aja data yang ada di file Ariputra tadi di-scan-lah di sini. Menyesuaikan dengan IP ini. Ini kebetulan kita gunakan OpenVPN karena IP-nya IP acak. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tertulis ya. Sistem gue Cisco Unified Communication Manager VoIP-nya adapter 92%, Linux 2.6.26. Kemudian Linux 5.18, Linux 5.4. Kemudian ada dia menggunakan Oracle Enterprise Linux 6, Linux 2.6.32. Kita deteksi performanya bisa dilihat pada halaman https nmap.org. Di sini tertulis nmap-nya satu IP address, masih yang IP address yang ini ya. Kita scan tadi. Perintahnya itu nmap min ss. Kemudian IP address tadi 314. Hasil scan reportnya untuk IP address tadi di sini dituliskan masih sama di AP southeast2 compute azonau.com, masih IP-nya tadi. Kemudian terang di sini 997 ditutup oleh TCP port atau di reset, dihilangkan. Nah, portnya yang dipakai di sini 22 port TCP Open SSH, kemudian 25 TCP filtered SMTP, dan 53 TCP filtered domain. Hasil ini yang untuk port tertentu. Langkahnya min p nmap spasi min p spasi 1 min spasi 100, kemudian IP target. Cuma nanti hasil pemindahan itu beda-beda waktunya. Ada yang 56 detik waktunya, ada yang 27 detik. Jadi tergantung dari data yang di scan-nya. Kemudian targetnya. Kemudian ada juga yang namanya on scan. Nah, on scan ini sama dengan nmap juga. Nmap min on scan result .txt. Ada perintah nmap min ox, kemudian ada yang lainnya. Kemudian kita masuk pada yang kedua, itu identifikasi indikator atau compromise IOCS. Langkah-langkah yang pertama kita masuk ke SSH sudah. Nah, yang kedua di sini perintahnya kita menggunakan perintah var dan log. Perintah ss min tnp garis lurus grep titik 22.
Ini dia kan. Nah, kemudian kita praktekkan SS TNP direct spasi titik 222 dan langsung muncul start 036 IP address-nya. Jadi keterangannya IOC yang kita buat di sini tambahkan dengan perintah netstab di sini. Satu lagi netstab min tnp 22. Kemudian sama IOC yang dicari di sini alamat IP asing atau tidak dikenal terhubung dengan port 22. Jumlah koneksinya tinggi dari satu IP. Menerangkan brute force namanya atau koneksi yang sudah berlangsung lama secara tidak wajar. Itu bisa kita lihat nanti di akhir apa aja yang login di sini. Jadi IP di sini yang kita ambil tadi IP. Nah, ini kita ambil, sedangkan IP yang sini sudah ada di dalamnya. Hasilnya nanti kalau kita lihat, kita pakai perintah jurnal CTL namanya. Nah, ini jurnal CTL. Nah, ini hasilnya. Di tanggal 24 November, nah jam 11.39.26, starting PHP di sini. Perintahnya clean PHP session file. Kemudian hasil deteksinya di sini sukses. Kemudian ada di jam 11.41, ada di jam 11.40. Di sini kita deteksi di sini sistem main DB service daily generation was skip katanya. Karena because of an unmet condition check. Nah, di sini dia di skipnya karena sedang mencek kondisi dari server link tadi. Kemudian ada status di jam 11.41. Di sini terdeteksi starting system TMP file link service. Di 11.45 kita deteksi PRON 9242 PM unique session. Dan selanjutnya kita lihat aktivitas yang dalam tadi pakai jurnal CTL tadi min-F. Keterangannya kita informasi yang dalam tadi yaitu ada yang pertama ada beberapa upaya login yang gagal barangkali menandakan serangan close misalnya. Di sini kalau misalnya di sini tertulis ada loginnya gagal, close jadinya. Kemudian kalau misalnya loginnya tidak gagal maka tidak ada terdeteksi di sini. Kemudian pengguna akun root jika login diizinkan yang sebaiknya dinonaktifkan. Ini adalah target utama penyerang. Nah, sini hasilnya ada beberapa yang beda ya. Tergantung nanti kita masuknya dari mana misalnya. Di sini kan tertulis ada root di sini ya. Ini login root ini berhasil, nanti tertulisnya di sini tidak ada gagalnya. Login root. Yang ketiga itu strategi mitigasi atau pencegahan infeksi. Jadi pencegahan infeksi tadi, pencegahan serangan yang dilakukan tadi itu bisa kita akali. Caranya kita masuk ke menu SSH tadi, SSHD config tadi, masuk ke dalamnya, kemudian kita ganti portnya di sana, ganti di sini bisa kita ganti untuk permit loginnya itu kan yes misalnya, kita matikan, kita ganti dengan no. Kemudian port 22-nya itu bisa kita ganti dengan port default. Jadi orang yang akan menghack tadi itu tidak bisa nanti karena tidak masuk ke data kita. Atau bisa kita gunakan autentikasi berbasis kunci atau key based autentikasi. Itu biasanya kita pakai perintah sama seperti yang tadi, cuman kita matikan yang password autentikasinya. Jadi password autentikasinya yes ini kita gantikan dengan no. Untuk masuk di dalam tampilan ini cukup ketik perintah, masuk perintah nano tc SSH.
Ini dia hasilnya. Jadi yang kita gantikan itu ada beberapa di sini. Misalnya ini autentikasi. Kita ganti misalnya di sini. Nah, public key autentikasinya yes misalnya, ganti dengan no. Yang ini password autentikasinya, biasanya di sini isinya yes misalnya, kita ganti dengan no. Ada juga gunakan autentikasi berbasis kunci. Nah, kunci tadi tinggal mengubah no dan yes tadi sama seperti password autentikasi. Kemudian ada ganti password SSH. Dan ada juga dengan terapan pembatasan firewall. Ini biasanya untuk membatasi IP address. Jadi rentangnya kita buat dari misalnya dari 1 sampai 30 aja IP address-nya, tidak lebih misalnya. Cara melakukan perbarui sistem secara rutin. Nah, itu biasa secara bertahap. Kemudian ada juga dengan terapkan kebijakan kata sandi. Kata sandi ini biasanya lebih bagusnya kita buat kata sandinya dengan huruf yang bercampur kapital dengan angka. Kemudian batasi autentikasi tadi dan nonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Misalnya tentang hackingnya di mana misalnya? Menyambungnya ke server itu pakai IP ya Pak? Ya. Kenapa kita pilih yang di sini? Ini IP-nya kita scan, sedangkan yang dikali tadi ya, kalau kita masuk urut, kita cek IP address yang di Kali Linux. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Anda paham dan mengerti dan boleh dilanjutkan di praktiknya di rumah. Kalau yang ke rumah boleh dilanjutkan. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.